Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kalian para pencinta cerita mistis, horor dan misteri, kalian telah datang di tempat yang tepat. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini saya akan membacakan cerita tradisi mistis dan pengorbanan gaib yang diangkat dari film horor Indonesia dengan judul Kinan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Wulan, seorang wanita muda yang bekerja keras sebagai kasir di sebuah supermarket. Wulan hidup dalam keterbatasan ekonomi dan sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Ia hamil di luar nikah, ditinggalkan oleh kekasihnya, dan tidak memiliki dukungan keluarga. Wulan terlihat bingung dan putus asa, terutama karena ia harus segera memutuskan masa depannya dan bayi yang ada di kandungannya. Sambil berjuang mencari solusi, Wulan menemukan sebuah forum online yang menawarkan bantuan untuk ibu hamil yang ingin memberikan anaknya untuk diadopsi. Di tengah tekanan hidup, ia mempertimbangkan untuk bergabung dengan forum itu, meskipun ia merasa ragu. Saat menjelajahi forum, ia membaca testimoni dari wanita lain yang mengaku mendapatkan bantuan dari keluarga-keluarga kaya setelah menyerahkan anak mereka untuk diadopsi. Ketika Wulan akhirnya menghubungi salah satu kontak dari forum, ia diundang untuk bertemu dengan sebuah keluarga yang terlihat kaya dan dermawan. Santoso dan istrinya, Eva, menawarkan untuk merawat Wulan selama kehamilannya di rumah mereka yang besar dan megah. Mereka meyakinkan Wulan bahwa mereka akan menjaga dirinya dan bayinya dengan baik. Meski ragu, Wulan memutuskan untuk menerima tawaran itu, berharap hidupnya akan menjadi lebih baik. Namun, dari awal Wulan menginjakkan kaki di rumah keluarga Santoso, suasana terasa aneh dan mencekam. Rumah itu sangat besar, tetapi terasa sepi dan dingin, seperti menyimpan rahasia gelap. Eva bersikap terlalu ramah, hampir memaksa, dan terus memastikan bahwa Wulan merasa nyaman. Sementara itu, Santoso terlihat pendiam dan menyimpan aura misterius. Di rumah itu, Wulan mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan atau suara langkah kaki di lorong rumah yang panjang. Ketika ia mencoba mencari sumber suara, ia merasa ada yang mengawasinya dari bayang-bayang rumah tersebut. Perasaan Wulan mulai bercampur antara takut dan curiga, tetapi ia tidak tahu bahwa keputusan tinggal di rumah itu akan membawa dirinya pada bahaya yang jauh lebih besar. Suasana mulai terasa semakin mencekam bagi Wulan. Setelah semalam mendengar suara-suara aneh, ia mencoba mengabaikannya dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, perilaku keluarga Santoso, terutama Eva, mulai membuat Wulan merasa tidak nyaman. Eva terus menunjukkan perhatian berlebihan terhadap Wulan dan kehamilannya, bahkan mencampuri hal-hal kecil seperti makanan yang harus ia konsumsi dan waktu istirahatnya. Suatu hari, Wulan diperkenalkan pada dokter pribadi keluarga Santoso yang akan memeriksa kondisi kesehatannya. Dokter tersebut terlihat ramah, tetapi Wulan merasa ada sesuatu yang aneh saat dokter itu terlalu banyak bertanya tentang perkembangan bayinya dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Wulan mulai merasa dirinya lebih seperti objek daripada seorang ibu hamil yang sedang dibantu. Di malam harinya, Wulan kembali terbangun karena suara-suara aneh dari lorong rumah. Kali ini, ia mendengar suara seperti orang yang berbisik dan menangis pelan. Dengan rasa takut, ia memutuskan untuk menyelidiki asal suara tersebut. Saat berjalan di lorong yang gelap, Wulan melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Ketika ia mendekat, ia mendapati Eva sedang melakukan sesuatu yang aneh, berdoa dengan cara yang tidak biasa sambil membakar dupa di depan altar kecil yang penuh dengan benda-benda mistis, termasuk foto bayi dan pakaian bayi. Wulan dengan cepat kembali ke kamarnya tanpa diketahui Eva, tetapi perasaan takut dan curiga semakin besar. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga ini. Keesokan harinya, Wulan mencoba menelepon temannya untuk meminta saran, tetapi teleponnya tiba-tiba terputus, seolah-olah ada gangguan di rumah tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika Eva mulai bertanya lebih dalam tentang tanggal kelahiran bayi Wulan. Eva terlihat terlalu bersemangat saat mendengar perkiraan tanggal lahir.
bahkan mulai mempersiapkan sesuatu yang misterius untuk hari tersebut. Wulan yang merasa curiga akhirnya memutuskan untuk memeriksa beberapa ruangan di rumah itu saat Eva dan Santoso sedang tidak ada. Di salah satu ruangan, ia menemukan sebuah buku tua yang penuh dengan catatan ritual dan simbol gaib. Wulan tidak sempat membacanya dengan mendalam karena ia mendengar langkah kaki mendekat. Terlihat Wulan yang semakin ketakutan setelah mulai menyadari bahwa keluarga Santoso mungkin memiliki rencana jahat terhadap dirinya dan bayinya. Namun, ia belum tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dan bagaimana ia bisa melarikan diri dari situasi ini. Ketegangan semakin memuncak ketika Wulan mulai merasakan bahwa dirinya benar-benar dalam bahaya. Setelah menemukan buku ritual di salah satu ruangan, ia tidak bisa menghilangkan perasaan takut dan curiga terhadap keluarga Santoso. Wulan berusaha tetap tenang, tetapi semakin banyak kejadian aneh yang membuatnya yakin ada sesuatu yang gelap di balik kebaikan keluarga ini. Pada suatu malam, Wulan mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ketika ia mengintip melalui celah pintu, ia melihat Eva berjalan membawa sebuah mangkuk besar yang berisi cairan merah gelap seperti darah. Eva terlihat masuk ke sebuah ruangan yang sebelumnya selalu terkunci. Rasa penasaran mendorong Wulan untuk mengikuti Eva secara diam-diam. Wulan menyaksikan dari celah pintu bahwa di dalam ruangan itu terdapat ritual aneh. Eva bersama beberapa orang yang ternyata adalah kerabat keluarga Santoso sedang melafalkan mantra di depan sebuah altar besar yang dihiasi dengan simbol mistis. Mereka terlihat memercikan cairan merah itu ke sebuah patung kecil yang tampak menyeramkan. Wulan mendengar mereka menyebutkan sesuatu tentang bayi yang akan lahir dan bagaimana bayi itu adalah harapan mereka untuk keberkahan. Setelah menyaksikan hal tersebut, Wulan kembali ke kamarnya dengan napas terengah-engah. Ia sadar bahwa bayi dalam kandungannya kemungkinan besar adalah bagian dari ritual yang sedang direncanakan keluarga Santoso. Ia mulai mencari cara untuk melarikan diri dari rumah tersebut, tetapi semua pintu dan jendela ternyata telah terkunci rapat. Di tengah kekalutannya, Wulan menemukan sebuah buku harian yang ditinggalkan oleh salah satu penghuni rumah sebelumnya. Buku itu mengungkap bahwa keluarga Santoso terlibat dalam sebuah tradisi kuno mistis yang dikenal sebagai ritual Rebo Wekasan. Dalam tradisi tersebut, mereka percaya bahwa bayi yang lahir pada hari tertentu dapat menjadi tumbal atau pembawa keberuntungan besar bagi keluarga. Semakin Wulan membaca, semakin ia sadar bahwa dirinya dan bayinya adalah bagian dari rencana besar yang mengerikan. Ketegangan mencapai puncaknya saat Eva tiba-tiba masuk ke kamar Wulan dan mendapati buku harian tersebut di tangan Wulan. Eva mencoba mengambil buku itu dengan paksa, tetapi Wulan menolak. Eva, yang sebelumnya terlihat ramah, kini menunjukkan sisi menyeramkan. Dengan suara dingin, ia berkata, "Kamu tidak mengerti. Ini semua untuk kebaikan kita bersama. Bayimu adalah berkah yang besar." Wulan yang ketakutan mencoba melawan, tetapi Eva memperingatkannya untuk tidak mencoba kabur. "Kamu tidak punya pilihan, Wulan. Ini sudah takdirmu," ujar Eva sebelum meninggalkan kamar dengan tatapan tajam. Terlihat Wulan yang terisak di kamar, merasa putus asa tetapi bertekad mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Wulan semakin putus asa, namun berusaha mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Setelah Eva meninggalkannya, Wulan mulai mencari cara untuk melarikan diri. Ia menyadari bahwa semakin lama ia tinggal di sana, semakin besar bahaya yang mengancam dirinya dan bayinya. Wulan memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang keluarga Santoso. Ia kembali ke ruangan tempat ia menemukan buku harian sebelumnya, meskipun takut ketahuan. Di sana, ia menemukan dokumen-dokumen lain yang mengungkap fakta mengerikan. Keluarga Santoso telah melakukan ritual Rebo Wekasan ini selama beberapa generasi. Dokumen tersebut juga menyebutkan tentang bayi sebelumnya yang digunakan dalam ritual, semuanya dengan alasan membawa keberkahan atau mengusir nasib buruk keluarga. Wulan menemukan catatan bahwa bayi yang digunakan dalam ritual akan menjadi tumbal. Dengan jiwa mereka dipersembahkan kepada entitas mistis demi kekayaan dan keberuntungan keluarga. Fakta ini membuat Wulan semakin panik, tetapi ia menyadari bahwa melawan adalah satu-satunya pilihan. Ketika malam tiba, Wulan mencoba memanfaatkan kesempatan untuk keluar rumah saat keluarga Santoso tampak sibuk mempersiapkan sesuatu. Namun,
Rencananya gagal ketika ia tertangkap oleh Santoso. Santoso dengan tenang berkata, "Aku tahu kamu pasti akan mencoba kabur. Tapi kamu harus paham, ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar." Santoso kemudian membawa Wulan ke ruang bawah tanah yang gelap dan penuh dengan simbol mistis di dinding. Di sana, Wulan melihat altar utama, lengkap dengan patung entitas yang menyeramkan dan benda-benda ritual lainnya. Santoso memperingatkan Wulan bahwa jika ia terus melawan, ia hanya akan membuat semuanya lebih sulit untuk dirinya sendiri. Di tengah ketakutannya, Wulan mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Ia melihat sebuah pintu kecil di sisi lain ruang bawah tanah, tetapi dijaga ketat oleh Eva. Saat keluarga Santoso semakin sibuk dengan persiapan ritual, Wulan melihat seorang pelayan rumah yang tampak gelisah. Ia mencoba berkomunikasi dengan pelayan tersebut secara diam-diam, berharap mendapatkan bantuan. Pelayan itu akhirnya memberi petunjuk bahwa ada jalan keluar melalui sebuah lorong rahasia di ruang bawah tanah. Tetapi itu hanya bisa diakses jika Wulan menemukan kunci yang disimpan di kamar Eva. Dengan waktu yang sangat terbatas, Wulan memutuskan untuk mengambil risiko besar dan menyusun rencana untuk mengambil kunci tersebut. Terlihat Wulan kembali ke kamarnya, menyusun keberanian dan rencana untuk melarikan diri. Ia tahu bahwa setiap langkahnya akan sangat berbahaya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerahkan bayi dalam kandungannya kepada keluarga ini. Ketegangan terus meningkat dengan Wulan yang kini berada di ujung keputusan besar untuk mempertaruhkan segalanya demi kebebasannya. Ketegangan semakin memuncak saat Wulan mencoba menjalankan rencananya untuk melarikan diri. Setelah mendapatkan informasi tentang lorong rahasia dari pelayan, Wulan menyusun keberanian untuk mengambil kunci yang disimpan di kamar Eva. Ketika malam tiba, Wulan berpura-pura tidur di kamarnya sambil menunggu rumah menjadi sepi. Ia memperhatikan bahwa Ava dan Santoso sedang sibuk di ruang bawah tanah untuk mempersiapkan ritual. Ini menjadi kesempatan bagi Wulan untuk bergerak. Dengan langkah hati-hati, Wulan keluar dari kamarnya dan menuju kamar Eva. Di kamar Eva, Wulan menemukan kunci tersebut disimpan di dalam sebuah laci terkunci. Beruntung, ia menemukan kunci cadangan di dekatnya dan berhasil membuka laci itu. Namun, saat ia mengambil kunci, ia juga menemukan benda lain yang mengejutkannya. Sebuah foto dirinya dengan tanda silang besar di atasnya dan catatan yang berisi tanggal perkiraan lahir bayinya. Catatan tersebut semakin menguatkan bahwa bayi dalam kandungannya akan menjadi bagian penting dari ritual gaib keluarga Santoso. Wulan hampir berhasil keluar dari kamar Eva ketika tiba-tiba ia mendengar langkah kaki mendekat. Ia dengan cepat bersembunyi di balik lemari dan melihat Eva masuk ke kamar. Eva tampak gelisah, memeriksa sesuatu di meja, lalu pergi kembali ke ruang bawah tanah. Wulan menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari kamar Eva dan kembali ke ruang bawah tanah dengan kunci di tangan. Di ruang bawah tanah, Wulan menemukan lorong rahasia yang disebutkan oleh pelayan. Lorong itu sempit dan gelap dengan udara yang pengap. Wulan mencoba membuka pintu lorong menggunakan kunci yang ia temukan, tetapi suara pintu yang berderit menarik perhatian seseorang. Ia mendengar langkah kaki yang semakin mendekat. Dengan panik, Wulan berhasil masuk ke dalam lorong dan menutup pintu sebelum siapapun menemukannya. Saat berada di dalam lorong, Wulan merasakan suasana yang semakin mencekam. Lorong tersebut dipenuhi simbol-simbol mistis di dindingnya, seolah-olah menjadi bagian dari ritual yang lebih besar. Di ujung lorong, Wulan menemukan sebuah pintu lain yang tampaknya menuju keluar rumah. Namun, sebelum ia bisa membukanya, ia mendengar suara tawa mengerikan yang bergema di lorong tersebut. Suara itu terdengar seperti berasal dari entitas gaib yang selama ini disembah oleh keluarga Santoso. Wulan mulai merasa lemas, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap bergerak maju. Tepat ketika ia akan membuka pintu di ujung lorong, tiba-tiba Santoso muncul, entah dari mana, dan menangkap Wulan. Dengan ekspresi tenang namun menyeramkan, Santoso berkata, "Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Wulan. Kau adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar." Akhirnya Wulan yang terjebak dihadapkan pada kenyataan bahwa melarikan diri dari keluarga Santoso tidak semudah yang ia bayangkan. Ia kini benar berada di ujung bahaya, dengan waktu yang semakin mendekati pelaksanaan ritual mengerikan tersebut.
situasi menjadi semakin menegangkan. Wulan yang tertangkap oleh Santoso dibawa kembali ke ruang bawah tanah. Santoso memperingatkannya dengan nada dingin bahwa upayanya untuk melarikan diri hanya akan memperburuk keadaannya. Eva dan beberapa anggota keluarga lainnya sudah menunggu di ruang bawah tanah. Dengan semua persiapan ritual yang hampir selesai, Wulan dipaksa duduk di sebuah kursi di depan altar besar, tempat patung menyeramkan yang tampaknya menjadi pusat pemujaan mereka. Eva mulai menjelaskan dengan nada penuh keyakinan bahwa bayi Wulan adalah pilihan dari entitas gaib yang mereka sembah. "Kamu harus merasa terhormat, Wulan," ujar Eva dengan tatapan gila. "Bayimu akan membawa keberuntungan besar bagi keluarga kami." Di tengah situasi yang semakin mencekam, Wulan mencoba berbicara dengan pelayan yang sebelumnya memberinya petunjuk tentang lorong rahasia. Ia memohon bantuan, tetapi pelayan tersebut tampak ketakutan dan tidak berani melawan keluarga Santoso. Meski begitu, Wulan tidak menyerah dan terus mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Ritual pun dimulai. Eva dan anggota keluarga lainnya mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno sambil membakar dupa dan mencipratkan cairan merah ke patung di altar. Wulan, yang merasa tubuhnya mulai lemas akibat asap dupa, menyadari bahwa ritual ini bukan hanya untuk bayinya, tetapi juga untuk menguasai dirinya secara fisik dan mental. Di tengah ritual, Wulan melihat kesempatan saat Eva dan yang lain teralihkan oleh mantra. Dengan kekuatan terakhirnya, ia berhasil membebaskan diri dari ikatan kursi dan mengambil obor yang menyala di dekat altar. Wulan menggunakan obor itu untuk membakar altar, menciptakan kekacauan di ruang bawah tanah. Api mulai menyebar dan keluarga Santoso panik. Di tengah kepanikan, Wulan berhasil melarikan diri melalui lorong rahasia yang sebelumnya ia temukan. Namun, ia dikejar oleh Santoso yang bersikeras bahwa ritual harus selesai. Dalam perlawanan terakhir, Wulan berhasil menjatuhkan Santoso dengan memukulnya menggunakan kayu yang ia temukan di lorong. Cerita mendekati klimaks ketika Wulan akhirnya keluar dari rumah keluarga Santoso, berlari sekuat tenaga ke jalan utama. Ia dihentikan oleh seorang pengemudi truk yang lewat, yang membantunya melarikan diri. Dengan tubuh penuh luka dan napas tersengal, Wulan berhasil melarikan diri dari keluarga Santoso, tetapi trauma dan ketakutan atas kejadian tersebut masih menghantuinya. Kisah ini berakhir dengan Wulan yang selamat, tetapi dengan sorotan ke matanya yang penuh ketakutan, mengisyaratkan bahwa bahaya dari ritual gaib itu mungkin belum sepenuhnya selesai. Film ditutup dengan suasana mencekam, meninggalkan pertanyaan apakah Wulan dan bayinya benar-benar aman dari kutukan yang diciptakan oleh keluarga Santoso.